Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam pencaksilat untuk seluruh pesilat di Nusantara. Oke dulur-dulur, jumpa lagi bersama saya Mas Budes di channel Capangster. Pada konten kali ini saya tidak ingin membahas apa-apa. Di sini saya hanya akan bercerita tentang pengalaman hidup saya sebelum saya menjadi warga persaudaraan Setrate. Jadi dulu sebelum saya mengikuti latihan Setrate, saya juga pernah mengikuti latihan pencaksilat Cimande. Itu ketika saya masih duduk di bangku SMP, itu saya pernah mengikuti latihan Cimande hanya sekitar 1 minggu atau 2 minggu. Jadi bukan saya keluar latihan, melainkan guru saya itu pindah dari tempat tinggalnya ke tempat tinggal yang lain. Jadi karena dia pindah, dan akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari latihan karena tidak ada lagi orang warga Cimande di tempat saya. Jadi setelah saya latihan Cimande itu saya itu cukup ingin tahu dengan pencaksilat yang namanya Cimande. Dan saya juga sering mencari di Google. Saya lihat ternyata Cimande itu mempunyai aliran yang sangat banyak. Dan saya itu dulu kagum dengan Cimande karena guru saya Cimande itu dulu pernah menunjukkan bahwa di Cimande itu ada yang namanya kekebalan tubuh. Jadi saya itu dulu semakin tertarik dengan cerita tersebut karena memang saya menyaksikan sendiri bahwa guru saya itu benar-benar kebal. Itu dulu saya semakin tertarik dengan hal tersebut. Setelah saya pindah sekolah, saya itu ketika SMA kelas 1 saya itu pindah, dan akhirnya saya itu masih penasaran dengan yang namanya ilmu kebal karena saya dari kecil itu sangat suka sekali dengan cerita-cerita pendekar-pendekar zaman dulu yang bisa menghilang, terbang seperti sinetron-sinetron. Jadi saya tuh penasaran apakah benar ilmu-ilmu seperti itu tuh nyata, karena banyak cerita-cerita dari orang-orang tua saya, orang tua yang lain juga. Kalau orang zaman dulu itu memang nyata, dia itu punya kesaktian karena dibilang ya rajin berpuasa dan segala macam. Jadi ketika saya duduk di bangku SMA itu saya juga bertemu dengan sekarang orangnya sudah almarhum. Itu saya itu awalnya mengaji dengan beliau, dan itu juga banyak teman-teman yang lain bahwa di situ kami juga diceritakan tentang istilah ilmu kebal segala macam. Dan ilmu kebal itu dulu yang saya tahu itu ada tingkatannya juga. Ada yang kadang di bacok itu masih bekas merah, ada yang dibaca udah nggak ada bekasnya, dan ada yang cuma rasanya seperti lidi. Jadi seperti itu dulur-dulur yang saya tahu tentang ilmu kebal. Untuk lanjutannya, dulu itu saya sempat pernah ya mengalami hal tersebut tentang ilmu kebal itu. Saya dan kawan saya itu penasaran, akhirnya mencoba meminta kepada guru saya untuk zaman dulu itu saya itu melakukan, bisa dibilang istilahnya itu pengisian badan. Dan akhirnya saya nekat karena saya penasaran apakah benar saya itu bisa kebal, apakah ilmu kebal ternyata. Akhirnya saya mengisi pengisian badan tersebut, dan akhirnya saya sudah melihat sendiri kalau saya itu benar-benar tidak kebal bacok. Tapi saya itu penasaran dengan teman saya itu, karena ada yang bilang itu cuman ilmu tipuan, karena mungkin hanya orang itu saja yang bisa membuat kamu kebal, kalau kita di luar kita nggak tahu. Akhirnya saya pernah mencoba dengan teman saya di rumah itu ya, untuk mencoba dengan pisau digini-gini kan ya. Itu memang nyata kalau saya itu memang merasa berarti ini ilmu ini beneran. Itu ketika saya masih SMA kelas 2 itu bisa dibilang masih panas-panasnya. Dan tapi kalau yang guru saya bilang itu, kalau ilmu seperti itu kadang itu hanya bisa dipakai kalau dalam keadaan terdesak. Jadi tidak bisa untuk disombongkan. Jadi itu menurut saya, wah
percuma kan, karena saya itu zaman itu pengennya punya apa-apa dipamerkan. Akhirnya saya ngerasa kurang pas saja dengan ilmu tersebut. Tapi setelah jalan saya kelas 2 SMA itu, akhirnya apa ya, guru ngaji saya itu pindah ke Jawa, dan kemudian saya itu ngerasa kurang aman gitu. Maksudnya walaupun saya bebal, tapi saya belum pernah membuktikan kalau misalnya bermusuhan dengan orang-orang yang benar-benar ingin melawan saya. Jadi saya itu merasa masih kurang karena hanya mempunyai ilmu tersebut. Akhirnya dulu saya itu ingin ikut latihan silat lagi, karena menurut saya kalau latihan silat itu sudah banyak saudaranya, dan juga apa ya, selain sehat juga ya supaya punya ilmu bela diri lah, karena kan cowok itu kan perlu dulu itu kan. Dan di sini itu saya tertarik dengan organisasi PSHT. Itu dulu dari zaman SMP itu semua teman-teman saya itu ikut latihan PSHT semua, cuma saya yang gak ikut latihan. Karena setiap saya lihat mereka pulang latihan, pulang tes itu kan, tangannya semua ini luka-luka. Kalau menurut saya tuh zaman saya SMP itu kayak orang kurang kerjaan sebenarnya. Tapi setelah saya SMA, saya itu tertarik sekali dengan latihan PSHT. Ketika saya masuk PSHT, yaitu ditanya-tanya apakah punya jimat atau ilmu-ilmu yang lain gitu kan. Akhirnya saya dan teman saya itu bilang, ya kalau memang saya punya ilmu seperti ini saya ceritakan semua. Dan untuk menjadi pendekar PSHT, ketika itu saya siswa, disarankan untuk membuang semua yang udah saya dapat. Akhirnya tanpa berpikir lama, semua yang sudah saya dapat, saya juga sudah berniat untuk membuangnya, ingin menjadi orang biasa. Akhirnya saya buang semuanya, dan saya mulai mengikuti latihan SHTRATE. Dan saya latihan SHTRATE itu pindah ya, nggak cuma sekali di tempat. Ketika saya SMA itu, saya kelas 2 SMA itu keluar, akhirnya saya pindah lagi ke tempat ibu dan bapak saya melanjutkan latihan di sana. Itu sekitar saya latihan itu ya cukup lama latihan. Dan singkat cerita itu ya banyak sekali halangan ya untuk menjadi warga PSHT. Seperti yang dibilang oleh pelatih saya itu, semakin tinggi tingkatan sabukmu, semakin berat juga cobaan yang akan kamu hadapi. Nah itu saya itu nggak percaya, karena yang ngomong itu pelatih saya itu teman saya sendiri. Jadi ngomong apa sih gitu kan. Sekali saya ikut, ternyata benar-benar memang seperti itu kejadiannya. Banyak sekali masalah yang dihadapi, semakin tinggi sabuk dari orang tua, dari masalah dari luar, itu banyak sekali. Tapi alhamdulillah saya bisa mengikuti latihan PSHT dan juga bisa menjadi warga PSHT. Dan saya cukup bangga ya. Tapi saya bangganya karena banyak saudara kemana-mana, jadi ya nyaman kalau misalnya mau singgah ke tempat siapa, di sini ada saudaranya. Jadi keunggulannya itu bagi saya di PSHT itu rasa persaudaraannya itu yang luar biasa. Kalau masalah bela diri, saya yakin semua bela diri itu bagus. Teman saya mungkin sudah jatuh hati kepada PSHT. Oh ya, untuk video yang pertama tadi yang saya bermain-main golo itu bukan golo asli ya, tidur. Nah ini golo IPSI. Ini golo IPSI nih, yang biasa buat tampil-tampil seni gitu loh. Kan saya cuma cerita dulu saya pernah, sekarang sih sudah enggak. Ini golo IPSI ya, bukan asli. Kalau buat main film keren ini. Oke, mungkin sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam pencak silat untuk seluruh pesilat di Nusantara.